みんな、どうもありがとな。てめえ、俺はまだここにある。やっすお。俺はフィレシくれくれ。俺は本当にありがとな、やっすお。Iya Kapten, kembali lagi bersama Jenaga yang selalu menceritakan tentang alur cerita seri One Piece. Oke, sebelum itu seperti biasa jangan lupa picitkan dan picitkan dan picitkan lagi untuk menyupport channel ini ke depannya. Melanjutkan episode yang terjadi di akhir 1030. Episode kali ini diwarnai dengan rasa takjub anak buah bajak laut buas Kaido setelah melihat Big Mom babak belur diajar oleh Kid dan Lau. Namun harapan Big Mom akan kalah sirna setelah Lilin bangkit dari runtuhan dan mengambil nyawa para anak buah Kaido. Di sisi lain, Kid berhasil memunculkan awakening kekuatan buah iblis Jiki-Jiki Nomi miliknya dan berhasil menyerang Big Mom hingga tubuh Yonko tersebut tertimbun tumpukan baja. Setelah serangan tersebut, Lau menanyakan kepada Kid tentang awakening buah iblis Jiki-Jiki Nomi yang bisa membuat Kid memberikan medan magnet kepada sesuatu tersebut. Sementara itu Big Mom tertimbun tumpukan baja ternyata masih mampu bangkit kembali dan terlihat sangat marah setelah menerima serangan gabungan dari Kid dan Lau. Big Mom kemudian mengamuk dan terlihat kemudian penyakit lapar Big Mom kambuh sehingga mulai meminta Ochiroku atau harus diganti dengan nyawa semua orang yang ada di sana. Dalam sekejap saja semua jiwa orang-orang yang ada di sana langsung disedot oleh Big Mom. Big Mom langsung merubah jiwa-jiwa yang disedotnya menjadi homies baru. Tapi Big Mom masih belum puas karena tak ada jiwa yang kuat di antara mereka semua. Orang yang sudah dirubah menjadi homies, kemudian Big Mom meningkatkan kekuatannya kembali mengeluarkan salah satu kemampuannya yaitu menggunakan 1 tahun dari hidupnya. Namun dia harus mengurangi nyawanya sendiri sebanyak 1 tahun demi memperoleh kekuatan tambahan ini untuk menjadi lebih kuat dan lebih besar. Dia juga membagikan kekuatan itu kepada beberapa homies ciptaannya termasuk Napoleon yang merupakan homies spesial yang berasal dari jiwanya sendiri. Lalu Lau yang melihat kemarahan dari Big Mom menjadi semakin yakin bahwa dirinya harus mengalahkan nenek-nenek brutal ini. Untuk mengungkap sejarah yang sebenarnya, Kid kemudian berkata kepada Lau agar tak perlu menahan diri lagi karena menurut Kid, apapun resikonya Big Mom harus jatuh dari tahtanya. Kemudian adegan sedikit berpindah di bagian lain kastil Onigashima. Terlihat Drak yang saat itu masih berhadapan dengan Apo. Dalam pertarungan tersebut, Drak menolak ajakan Apo untuk bekerja sama. Namun tiba-tiba saja Yamato menerobos ke tempat mereka bertarung dan terus berlari tanpa memperdulikan pertarungan Drak dan Apo. Melihat kemunculan Yamato yang secara mendadak tersebut, Apo kemudian mempunyai ide cemerlang setelah mengetahui tujuan Yamato yang sama dengannya. Dan dia tertarik untuk merekrut Yamato. Apo tak memperdulikan Drak yang tengah bertarung dengannya. Dan malah memerintahkan para Numbers untuk mengikuti dan mengejar Yamato. Karena Apo tak boleh melewatkan kesempatan ini untuk merekrut Yamato. Kemudian adegan selanjutnya berpindah ke lokasi lain, di mana dalam kastil Onigashima, yang dimana memperlihatkan keberadaan Nico Robin dan Brock. Yang sudah kewalahan setelah berhadapan dengan agen CP0. Dan agen CP0 yang sebelumnya telah menerima perintah langsung dari atasannya terlihat dia telah bertarung di tempat Nico Robin dan Brock berada. Lalu Brock menilai bahwa ancaman yang hadir kali ini jelas mengungkapkan kepastian bahwa mata-mata yang memakai topeng itu berada pada tingkat yang berbeda dari yang lain. Brock berkata, pegangan Robinson, kita akan terbang. Brock kemudian menggendong Robin dan membawanya keluar kabur dari lokasi tersebut. Selanjutnya adegan berpindah lagi ke lokasi di mana Sanji terlihat sedang bersama seorang wanita yang telah diserangnya. Kemudian Sanji terlihat berada pada situasi yang membingungkan karena efek dari kekuatan Germa 66 yang mulai menguasai tubuhnya. Dan dia merasa terkejut karena mendapatkan dirinya yang tiba-tiba saja telah melukai seorang wanita. Padahal itu adalah kepantangan besar dalam hidupnya. Dan yang tak akan pernah dilakukan olehnya selama ini. Dalam ketakutannya tersebut, Sanji menjadi percaya bahwa dia bisa saja menjadi makhluk yang tidak berperasaan seperti saudara-saudaranya, yang tidak ragu saat menyerang seorang wanita. Kemudian Queen kembali menghasut Sanji dan mengatakan, sisi manusiaku selalu saja membuatku tak berguna saat melawan musuh, apalagi itu perempuan sama sepertimu. Tapi sebagai prajurit sains, aku bisa saja mengeksekusi siapapun yang diperintahkan tanpa memandang siapapun itu. Sanji yang telah berada kemudian mengeluarkan Red Switch milik Germanya. Dan tiba-tiba saja Sanji menghancurkan Red Switch tersebut tepat di hadapan Queen. Karena Sanji tak ingin kehilangan jati dirinya lagi. Dan tak akan pernah menjadi bagian dari Germa ataupun saudara-saudaranya. Kemudian Sanji berbicara kepada Zoro
yang saat itu sedang bertarung dengan King melalui Denden Mushi, dan berkata jika dia menjadi gila atau kehilangan akal sehatnya, bunuhlah dia setelah pertempuran melawan pasukan Kaido ini. Setelah mengungkapkan hal tersebut, Sanji kemudian melampiaskan semua kemarahannya kepada Queen dengan serangan Hell Memories yang terlihat membakar tubuh Queen. Oke, lanjut ke episode 1032. Di sisi lain, Marco berubah wujudnya menjadi Phoenix dan pergi bersama Izu. Kemudian kita melihat Brook dan Robin yang jatuh dari langit dan menimpa Numbers Fuga. Ternyata mereka tengah dikejar-kejar oleh agen CP0. Kemudian Apo yang menemukan agen CP0 kemudian memotret untuk dijual kepada bos media Morgans. Ternyata agen CP0 telah mengetahui identitas asli dari Drak. Lalu agen CP0 tersebut mengatakan kepada Drak, "Aku harap kau tak masih menduga kalau aliansi mulah yang sebenarnya akan tetap menjadi rahasia bagi CP0. Oleh karenanya pertempuran pun terjadi antara agen CP0, Apo, dan Drake. Mereka berdua pun babak belur dan hampir dikalahkan oleh agen CP0. Namun hal itu tidak terjadi dikarenakan perlawanan yang kuat dari Apo dan Drake yang berhasil mengalahkan agen pemerintahan tersebut. Kemudian di tempat lain, tepatnya di luar kastil Onigashima, terlihat pertarungan Zoro melawan King yang masih belum selesai. King memiliki wujud dinosaurus, sama halnya seperti Queen, dan dia menggunakan wujudnya itu untuk menyerang Zoro dari udara. Dan tampaknya serangan tersebut berhasil membuat Zoro kesulitan untuk menyerang balik, dikarenakan serangan tersebut lebih cepat daripada laser sehingga Zoro tak bisa berhasil menangkisnya. King benar-benar meremehkan Zoro. Zoro pun kemudian langsung memikirkan cara untuk bisa menjatuhkan King sebelum dia kehabisan tenaga dengan pertarungan yang seperti ini. Zoro langsung menggunakan jurus sekilas yang seperti angin topan. Jurus tersebut tak bisa melukai tubuh King, namun berhasil membuat King berubah ke wujud manusianya dan bertarung dengan pedangnya melawan Zoro. King menginginkan duel yang bagus dan lagi-lagi King meremehkan Zoro. Dia kemudian memberikan kesempatan kepada Zoro. Zoro yang merasa ada yang aneh di tubuh King kemudian berkata, "Apakah kau manusia ikan atau kau memiliki darah raksasa?" Yang jelas King memiliki kekuatan ras yang aku tidak tahu. Jika aku tidak bisa memecahkan misteri itu, aku tidak akan bisa mengalahkannya. Pada saat itu terdengarlah suara samisen. Samisen adalah kecapi tiga senar tradisional Jepang. Samisen tersebut ternyata dimainkan oleh Iori, adik dari Momonosuke. Kemudian pedang Enma pun bereaksi terhadap suara samisen yang didengar Zoro dari kejauhan. Tak hanya Zoro, Orochi pun mendengar samisen tersebut. Sehingga dia mendekati tempat sumber asal suara itu. Disinilah Orochi pada akhirnya bertemu dengan Hiyori. Sambil menangis terharu mengira kalau dia sedang bermimpi atau sudah di alam baka. Sekian for episode